Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan perilaku organisasi bab 5. Materi-materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah: yang pertama, kepribadian; kedua, alasan manajer harus mengetahui bagaimana mengukur kepribadian; 3, pembeda kepribadian; 4, karakteristik kepribadian; 5, indikator tipe Myers-Briggs; 6, klasifikasi indikator tipe Myers-Briggs; 7, faktor-faktor model kepribadian 5 besar; 8, bagaimana sifat-sifat 5 besar memprediksi perilaku di tempat kerja; 9, dark trait; 10, sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi; 11, teori kekuatan perilaku; 12, kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen; 13, teori aktivasi sifat; 14, nilai; 15, pentingnya nilai dan pembentukan nilai; 16, nilai terminal dan nilai instrumental; 17, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja; 18, nilai-nilai internasional; 19, kerangka Globe untuk menilai budaya. Apa itu kepribadian? Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Alasan manajer harus mengetahui bagaimana mengukur kepribadian. Riset menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Alat yang paling umum untuk mengukur kepribadian adalah melalui survei laporan diri di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri. Pembeda kepribadian. Sebuah debat awal dalam riset kepribadian berpusat pada apakah kepribadian seseorang merupakan faktor hereditas atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari keduanya. Meskipun demikian, riset cenderung mendukung pentingnya faktor hereditas dibandingkan lingkungan. Karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian atau personality traits adalah karakteristik yang bertahan menjelaskan perilaku seorang individu. Indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Klasifikasi indikator tipe Myers-Briggs. 1. Extrovert versus introvert. 2. Perasa versus intensif. 3. Memikirkan versus merasakan. 4. Menilai versus menerima. Faktor-faktor model kepribadian 5 besar. 1. Ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita dalam hubungan. 2. Keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. 3. Kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. 4. Stabilitas emosional. Dimensi emosional sering dilabeli dengan kebalikannya. 5. Keterbukaan pada pengalaman. Dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Bagaimana sifat-sifat 5 besar memprediksi perilaku di tempat kerja? Riset telah menemukan hubungan antara dimensi kepribadian dan kinerja. Pekerja dengan skor tinggi dalam kehati-hatian mengembangkan level pengetahuan kerja yang lebih tinggi, mungkin karena orang yang hati-hati belajar lebih banyak. Dark triad.
Para peneliti telah mengemukakan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya yang kita punya dalam tingkatan yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi, yaitu Machiavellisme, narasisme, dan psikopat. Merujuk pada sifat negatifnya, para peneliti telah melabeli ketiganya sebagai dark triad. Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. 1. Evaluasi inti diri atau core self-evaluation. 2. Pengawasan diri atau self-monitoring. 3. Kepribadian proaktif atau proaktif personality. Teori kekuatan perilaku. Teori kekuatan perilaku atau Situation Strength Theory adalah sebuah teori yang mengindikasi bahwa cara kepribadian berinteraksi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi dalam organisasi dari 4 elemen. 1. Kejelasan atau tingkat di mana petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kinerja tersedia dan jelas. 2. Konsistensi atau tingkat di mana petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab cocok satu sama lain. 3. Batasan atau tingkat di mana kebebasan individu dibatasi. 4. Konsekuensi atau tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggota. Teori aktivasi sifat. Teori aktivasi sifat atau Trait Activation Theory adalah sebuah teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi peristiwa atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah metode tindakan spesifik atau akhir dari keberhasilan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal atau terminal value adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan, sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Nilai instrumental atau instrumental value adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. 1. Kecocokan orang pekerjaan. Kepuasan tertinggi dan perputaran terendah ketika kepribadian dan pekerjaan cocok. 2. Kecocokan orang organisasi. Orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Nilai-nilai internasional. Terdapat 5 nilai dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional antara lain. 1. Jarak kekuasaan. 2. Individualisme versus kolektivisme. 3. Maskulinitas versus femininitas. 4. Penghindaran ketidakpastian. 5. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Kerangka global untuk nilai budaya. Dimulai tahun 1993, program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi atau Global adalah sebuah investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional. Global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.